Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia menonton di channel ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali melihat channel ini dan merasa tertarik dan terhibur dengan cerita yang nanti akan saya bawakan, jangan lupa di subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dari dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa segera berkembang dan dimonetisasi. Nah, karena ini adalah segmen cerita pendek, langsung saja tidak perlu berbasa-basi, cerita horor kita mulai. Oke, kalau kemarin-kemarin itu tentang anak kecil, kali ini ya cukup besar lah atau remaja lah, yaitu anak-anak yang sudah sekolah di SMA. Ya, sebut saja nama laki-laki ini adalah Retno. Retno adalah pelajar di salah satu sekolah SMK di kotanya. Jadi jarak rumah dia dengan SMK ini kurang lebih 3 atau 4 kilo. Jadi Retno ini jika pagi hari ia pergi sekolah itu dengan naik angkot. Namun sesekali juga kadang ia nebeng dengan temannya atau teman sekelasnya yang sudah akrab hampir 2 tahun terakhir. Ya, karena Retno ini adalah pelajar yang kelas 2 di SMK itu. Singkat cerita, Retno pun telah sampai di gerbang sekolah. Ia pun melihat jam tangannya. Untung saja ia tidak telat, karena biasanya ia seringkali telat kalau ia naik angkot. Ia pun berjalan dengan santainya, lalu naik ke lantai 3. Oke, gambaran sekolahannya ini adalah sekolah yang sampai lantai 4. Jadi ia berada di kelas yang lantainya itu di lantai 3. Ia berjalan menyusuri lorong sekolah itu. Ya, ia pun sampailah di kelasnya, di mana ternyata salah satu temannya itu yang bernama Yusuf sudah sampai terlebih dahulu. Ia pun berbincang-bincang layaknya anak seumuran segitu, seperti membicarakan ada cewek cantik di sini atau menanyakan PR yang belum ia buat. Sedikit gambaran dari Retno ini. Retno ini pergi sekolah tidak pernah membawa tasnya. Jadi semua bukunya itu berada di dalam laci tempat ia duduk. Di mana kawan sebelahnya itu adalah Yusuf itu sendiri. Jadi singkat cerita, mereka belajar sampailah pulang sekolah. Jadi saat itu Yusuf ini ternyata motornya rusak. Jadi ia pun naik angkot juga untuk pergi ke sekolahan pagi tadi. Lalu mereka pun menuruni tangga sekolah itu dan keluarlah dari gerbang sekolah. Ya, mereka itu pulang sekolah sekitaran jam 1:30 siang. Karena Yusuf yang tidak membawa sepeda motor hari itu, mereka pun mau tidak mau pulang dengan naik angkot. Namun ternyata Yusuf ini uangnya hilang, sedangkan si Retno ini uangnya hanya cukup untuk ia naik angkot pulang sekolah. Tidak ada uang lebih untuk membayari Yusuf ini. Jadi karena Retno ini ingin mengimbangi temannya untuk tidak naik angkot, mereka tuh memilih untuk berjalan kaki sampai ke rumah. Jadi di perbincangannya itu seperti ini, "Bro, uang aku hilang. Jadi gimana nih?" "Ya sudahlah, aku akan imbangi kamu. Kita jalan kaki saja sampai rumah." Lalu Yusuf pun bertanya, "Yakin? Nanti capek bro." "Ya udah nggak apa-apa, mau gimana lagi? Teman kita yang ke arah situ juga nggak ada. Semuanya ke arah sana," menunjuk ke arah sebelah kanan. Jadi Yusuf ini ternyata tahu jalan-jalan yang ya seperti jalan pintas lah menuju ke rumahnya, walaupun tetap jauh juga. Karena jarak dari sekolahan ini ke rumah mereka hampir 4 kilo lah. Singkat cerita, kini mereka sudah berjalan pelan meninggalkan sekolahan itu. Lalu masuklah ke lorong kecil dan melewati belakang rumah orang dan rawa-rawa serta jalan-jalan yang becek. Tak terasa mereka sudah berjalan hampir setengah jam lamanya, di mana saat itu jalanan mereka itu berbatu dan tanahnya itu pun tanah liat yang sudah becek karena semalam hujan turun cukup lebat. Namanya anak sekolahan, uang pun pas-pasan. Jadi rasa lapar itu adalah teman dekat mereka untuk melakukan sesuatu yang di luar nalar atau kenakalan di masa muda. Jadi saat itu Yusuf ini bilang kepada Retno, "Bro, kamu gak merasa lapar nih?" "Lapar sih, tapi uang gak ada, cuman ada 2.000 nih.
emang kita mau beli apa? Beli roti mau? Gak usah lah, uang ini untuk kita beli air minum. Makannya kita ambil aja di sana, sambil menunjuk buah rambutan di rumah kosong. Retno pun tidak berpikir panjang. Ia pun mengangguk saja sambil tersenyum kepada Yusuf. Lalu singkat cerita, mereka pun membajati pagar di rumah kosong itu, melihat buah rambutan yang sangat ranum, ya merah-merah dan besar-besar. Mereka tidak tahu sebenarnya rumah itu sudah kosong bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya. Jadi buah rambutan itu pun juga tidak pernah diambil oleh masyarakat sekitar. Sebenarnya kalau rambutan ini sudah merah, biasanya warga-warga sekitar itu harusnya tertarik dan mengambil buah itu. Namun tidak sama sekali, karena halnya rambutan itu penuh dan sangat banyak. Dan beberapa rambutan yang sudah terlalu masak sudah jatuh berjatuhan berwarna hitam. Lalu Retno pun bilang, kenapa ya warga sini tidak ada yang mau mengambil? Kan ini rumah kosong, tidak ada yang punya. Harusnya diambil saja dan dijual. Ya nggak tahu tuh, kata Yusuf. Mungkin ini rezeki kita. Lalu Yusuf pun mencari-cari kayu yang cukup panjang, entah itu bambu atau kayu-kayu saja yang cukup untuk menjuluk buah rambutan yang ada di pohon itu. Awalnya tidak ada kejadian yang aneh, di mana mereka sudah banyak menjatuhkan buah rambutan itu. Dan tiba-tiba salah satu rambutan itu menimpa kepala Yusuf. Lalu tidak sengaja Yusuf pun berkata kasar. Tiba-tiba sesaat ketika Yusuf ini berkata kasar, ada suara bersumber dari dalam rumah itu seperti kaca yang pecah. Sontak mereka berdua pun kaget melihat ke arah rumah kosong itu. Lalu Retno pun pelan-lahan mendekati rumah itu, melihat sekitar rumah itu dengan mengira-ngira, ya mungkin saja itu kucing yang tidak sengaja menerjang kaca yang ada di rumah itu. Lalu Yusuf pun meneriaki Retno yang berjalan menjauhi dia. Bro, mau kemana? Gak, aku mau melihat sekitar aja. Apakah itu ada orang atau kucing? Ya mudah-mudahan kucing. Namun tiba-tiba di dalam rumah kosong itu ada lagi barang yang terjatuh dan terpecah. Namun suara kali ini berkali-kali dan cukup besar sampai mereka pun merasakan takut dan ngeri. Nah kali ini Yusuf pun mendekati Retno dan bertanya, apa ya itu bro? Kok aku jadi takut? Gak tahu bro, ini kan rumah kosong, lihat saja. Di halaman itu saja banyak sekali debu dan daun-daun kering yang berserakan. Nah, di saat mereka sedang fokus menatap rumah kosong itu, tiba-tiba mereka dua itu dilempari dengan buah rambutan yang sudah busuk tepat di kepala mereka berdua. Lalu mereka berdua pun serentak melihat ke arah lemparan itu, dan ternyata di balik pohon itu ada sosok makhluk menatap mereka dengan sangat tajam, di mana mata dari sosok itu merah pekat dan penuh dengan darah di sekujur tubuhnya. Dan seketika saja kaki Yusuf tiba-tiba kaku dan kram. Ia pun tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sedangkan Retno langsung terduduk lemas sambil berteriak, "Itu apa bro? Itu apa bro? Sabar," kata Yusuf. Cepat, kita kabur dari sini." Namun mereka berdua itu tidak mempunyai daya untuk berlari meninggalkan rumah itu, karena rasa takut yang teramat sangat membuat tubuh mereka tidak bisa terkontrol. Situasi semakin chaos karena apa? Tiba-tiba lagi di belakang mereka, yaitu rumah kosong itu, penuh dengan suara pecah memecah barang-barang seperti beling dan kayu yang dihentak-hentakan ke lantai rumah. Mereka tidak habis pikir bahwa tindakan mereka ini membuat mereka dalam situasi yang tidak diinginkan. Dan tidak lama kemudian pandangan Yusuf dan Retno menghitam dan mereka pun pingsan. Selang beberapa waktu, kini mereka kembali tersadar. Namun ketika mereka tersadar, sayup-sayup terdengar suara ngaji di masjid, yaitu sudah mendekati azan maghrib. Mereka pun yang sadar bahwa tadinya mereka dikerjai atau ditampakkan oleh sosok makhluk halus.
Dan mereka pun kabur meninggalkan rumah kosong itu dengan sangat tergesa-gesa. Dan kini mereka sudah di jalan yang sudah cukup ramai. Dan suasana sudah mulai gelap karena sudah masuk waktu maghrib. Di perjalanan sampai rumah, Retno dan Yusuf tidak berbincang lebih sering. Karena apa? Karena mereka masih merasakan takut yang teramat sangat. Lalu di persimpangan jalan, di mana rumah Retno itu ke sebelah kanan dan rumah Yusuf itu sebelah kiri. Lalu mereka pun berpisah dengan tidak banyak omong lagi karena masih takut satu sama lain. Dan keesokan paginya ternyata Yusuf dan Retno ini tidak masuk sekolah. Karena apa? Mereka seperti keteguran dan demam. Dan cerita pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang masih menonton sampai di detik ini. Bagaimana ceritanya tadi? Ya, sangat mengerikan. Karena kenakalan remaja, mereka pun mencuri buah yang ada di rumah kosong itu. Namun sayangnya, bukan buah manis yang dirasakan, melainkan teror dari sosok penunggu rumah itu. Ya, sebaiknya buat kalian ya yang masih sekolah, yang pulangnya jalan kaki, atau buat kalian yang melihat ada buah di rumah kosong atau di rumah siapapun, jangan sesekali mengambil. Karena apa? Mencuri itu tidak baik, apalagi di rumah yang tidak tahu bahwa sebenarnya di rumah itu adalah rumah angket. Oke, sebelum saya undur diri, kembali lagi saya ingin mengingatkan, jangan lupa di subscribe channel ini jika kalian merasa terhibur dan ingin melihat episode-episode selanjutnya. Dan saya Adil undur diri. See you.